Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Oktavia pada mata kuliah Matematika Terapan 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang matriks ya. Jadi saya akan bahas satu bab tentang matriks di sini. Nah, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi misalkan saya membuat hasil kuis matematika 3 orang mahasiswa seperti berikut ya. Jadi ada hasil kuis 3 orang mahasiswa dan kuisnya 3 kali. Ketika angka-angkanya saya ambil, nah ini angkanya saya coba ambil dan saya beri tanda kurung, kira-kira dia akan menjadi seperti ini gitu. Nah, jadi ini adalah penulisan matriks. Jadi matriks itu adalah kumpulan bilangan real ataupun bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang dan diapit oleh tanda kurung biasa ataupun kurung siku. Jadi kalau yang ini tandanya kurung siku atau boleh kurung biasa yang seperti ini ya. Terserah mau pakai yang mananya. Jadi itulah matriks. Jadi matriks itu nggak selalu bilangan real. Jadi dia bisa aja bilangan kompleks nantinya. Jadi matriks ini biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Misalkan matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka matriks itu berordo M kali N atau dapat dituliskan sebagai matriks A M dikali N. Jadi misalkan AM kali N-nya adalah ini gitu ya. Jadi banyak barisnya sebanyak M dan N-nya banyak kolomnya. Baris itu yang mana sih? Baris itu yang ini, yang ke samping. Baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M. Nah, kalau kolom itu yang ke bawah. Kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom ke N. Nah, dengan AMN, ini adalah elemen matriks pada baris ke M dan kolom ke N. Jadi ini adalah elemen matriks pada baris ke M, kolom ke N. Jadi kalau A12 di sini ya, ini adalah elemen matriks baris pertama, kolom kedua. Jadi ada beberapa istilah dalam matriks. Yang pertama adalah baris. Nah, baris itu ingat dia yang ke samping. Kolom dia yang ke bawah. Elemen. Elemen ini adalah anggota dari matriks atau isi matriks itu ya, angka-angkanya. Nah, itu elemen. Ordo. Kalau ordo ini adalah ukuran dari matriks. Nah, hubungan ordo dengan elemen, jika matriks tersebut berordo M dikali N, maka banyaknya elemen dari matriks AM kali N ini adalah biasanya dilambangkan dengan A ya. Ini kan AM kali N, maka banyaknya elemen biasanya dilambangkan dengan NA. NA ini adalah banyaknya anggota dari A. Banyaknya anggota berarti kita kalikan saja. Kalikan M dikali dengan N. Jadi ini hubungan antara ordo dengan elemen matriks. Nah, selanjutnya saya masuk ke jenis matriks. Yang pertama matriks baris. Matriks baris ini adalah matriks yang hanya berisi satu baris. Barisnya hanya satu aja. Ini barisnya satu, ini barisnya juga satu. Nah, yang kedua matriks kolom. Ini adalah kolomnya yang satu. Barisnya terserah gitu ya, kolomnya satu. Jadi lihat aja dari penulisan ordonya, ini satunya di belakang gitu ya. Ini satunya di depan. Yang ketiga adalah matriks persegi. Ini matriks persegi adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom di sini. Yang keempat itu matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks yang elemen atau anggota yang berada di bawah ataupun di atas diagonal utamanya bernilai 0 semua. Jadi contohnya matriks G, ini elemennya adalah yang diagonal utamanya adalah yang ini ya, 9, 6, 2, 4. Nah,
diagonal elemen yang berada di bawah diagonal ini bernilai 0 semua. Nah, yang di arsir hijau ini. Nah, ini adalah matriks segitiga bawah, nolnya di bawah. Nah, kalau yang T ini adalah matriks segitiga atas, nolnya berada di atas diagonal utama. Nah, selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang selain diagonal utama dia bernilai 0. Jadi diagonal utama ini adalah yang dari atas ke kanan bawah gitu ya, kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi ini diagonal utamanya 11, diagonal utamanya 13 gitu. Nah, jadi yang diagonal lainnya ini bernilai 0, gitu ya. Nah, selanjutnya matriks transpose. Matriks transpose adalah mengubah posisi matriks yang sebelumnya di baris diubah menjadi kolom. Nah, ini. Jadi 14 yang awalnya satu baris dia menjadi satu kolom. Dan 23 di sini yang baris kedua menjadi kolom kedua. Gitu ya, untuk matriks transpose dilambangkan dengan BT di sini. Ada T di atasnya, T besar. Nah, selanjutnya saya masuk ke operasi matriks. Operasi matriks yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, kata kuncinya penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan jika ordernya atau ordonya sama dan dijumlahkan atau dikurangkan dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Jumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Jadi yang satu posisi, baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. 4 ditambah 1, 5, 2 tambah 8, 12, 3 tambah 9, 12, 2 tambah 8, 10, 3 tambah 9, 12, 5 tambah 3, 8, 7 tambah 5, 12, dan 6 tambah 4, 10. Itu untuk penjumlahannya, pengurangannya coba cari sendiri. Nah, selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks ini ada dua ya. Yang pertama perkalian dengan skalar atau bilangan. Bilangan, jadi kalau sebuah bilangan dikalikan dengan matriks, bilangan itu dikalikan ke semua anggotanya, ke semua elemennya. Jadi 4 dikali 3, 4 kali 2, 4 kali 5, 4 kali 6, 4 kali 1, 4 kali 7. Nah, gitu. Nah, kalau perkalian dua matriks, dia ada syaratnya. Jadi nggak bisa. Sama halnya seperti penjumlahan dan pengurangan, dia ada syaratnya juga. Tapi kalau ini masih simpel ya, ordonya sama. Tapi kalau perkalian, ini syaratnya jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Ini. Nah, ini syaratnya. Contohnya ini ya. Matriks yang pertama kolomnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan yang kedua, maaf, ini mana lagi ya? Yang ketiga, ini. 2, 3, 1. Jadi matriks yang pertama ini kolomnya ada 3. Matriks yang kedua barisnya ada 3. Nah, jadi nanti dia menghasilkan matriks 2 kali 1. Nah, jadi tandanya jadi ini ya, kalau misalkan kita buat, misalkan A-nya matriks yang pertama berukuran barisnya ada 2, 2 kali 3. Nah, matriks yang B berukuran 3 kali 1. Nah, ini dia sama 3 di sini. Nah, nanti adalah hasilnya matriks AB berukuran 2 kali 1. Nah, cara mengalikannya adalah 4 kali 8 tambah 7 kali 5 tambah 6 kali 9, gantian gitu ya. 4 kali 8, 7 kali 5, 6 kali 9, gitu pun dengan 2. 2 dikali 8, 3 kali 5, 1 kali 9. Gitu. Hasilnya 121, 40. Nah, selanjutnya
kita masuk ke sifat operasi matriks. Jadi di matriks, di operasi matriks ini ada juga sifatnya seperti halnya di bilangan ya. Jadi sifat operasi matriks berlaku penjumlahan, komutatif penjumlahan, asosiatif penjumlahan. Tapi komutatif perkalian ini enggak berlaku. Jadi ingat A dikali B ini tidak sama dengan B kali A. Tapi dia berlaku sifat asosiatif juga. Nah, ini kalau A transpos ditransposkan sama dengan A, AB ditransposkan sama dengan B transpos kali A transpos. Jadi ingat ya, saya lupa tadi kalau misalkan transpos itu boleh pakai T kecil ataupun T besar. Ini terserah nantinya. Nah, lanjut setelah itu kita mencari determinan matriks. Nah, gimana determinan matriks itu dinotasikan biasanya dengan A ini, jadi garis A, nah seperti ini, atau det A ya. Nah, boleh mau pakai yang mana. Nah, gimana cara mencarinya? Jadi kita bagi terlebih dahulu matriksnya. Untuk matriks ordo 2 kali 2 caranya adalah kita kalikan diagonal utamanya A dikali D dikurang dengan B kali D, B kali C. Nah, contohnya adalah matriks A 1, 2, 3, 4. Det A-nya apa? Kalikan 1 dengan 4. 4 dikurang dengan 2 kali 3, 6. Hasilnya min 2. Jadi hasil dari determinan itu adalah sebuah bilangan. Gitu. Ini sebuah bilangan hasilnya. Nah, gimana kalau yang untuk 3 kali 3 di sini? Kalau 3 kali 3 ini ada dua metode ya. Yang pertama cara Sarus. Cara Sarus ini apa? Kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelahnya. Gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam mengalikannya nanti. Jadi yang diagonal utama ini tandanya positif, A dikali E dikali I, B kali F kali G, ditambah C dikali D kali H, ya ini ya, dikurang dengan yang diagonal lainnya, G dikali E dikali C, tandanya negatif, H dikali F kali A, tandanya negatif, I kali D kali B, tandanya negatif. Gitu. Itu untuk cara Sarus. Kalau cara Sarus ini harus hati-hati juga dalam mengalikannya. Nah, yang kedua cara ekspansi baris kolom. Nah, ini maksudnya adalah kita memilih salah satu baris ataupun kolom yang akan kita keluarkan nantinya, sehingga yang kita ambil matriks yang enggak ada elemen dari yang baris atau kolom itu. Jadi maksudnya kita langsung ke contoh aja ya, biar lebih gampang. Jadi di sini saya ambil baris pertama. Kenapa baris pertama? Karena saya mau menghitung yang ada nolnya. Jadi lebih gampang diambil baris atau kolom yang ada unsur nolnya. Nah, jadi saya ambil baris pertama aja. Jadi elemennya ada min 2, 0, dan 1. Ingat kalau untuk cara ekspansi ini kita harus perhatikan tanda. Tandanya dimulai dari plus. Plus dikali min 2, ditambah dikurang 0, dikali ini, ditambah 1 gitu ya nantinya. Jadi untuk yang min 2 tandanya positif, positif kali min 2, min 2. Min 2 dikali determinan matriks. Determinan matriks yang mana? Nah, ambillah matriks yang tidak ada sebaris dan sekolom dengan min 2. Jadi untuk lebih gampangnya kita tutup aja yang sebaris dan sekolom dengan min 2. Min 2 ini tutup. Jadi sisanya ya ini kan. Min 2, 2, min 1, min 3, 5. Nah, itu untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, saya ambil 0 dikurang 0 dikali determinan matriks apa? Tutup yang sebaris dan sekolom dengan 0. Itu adalah 3 min 1, 1, 5. Nah, ditambah 1 ya. 1 dikali dengan tutup yang sebaris dan sekolom dengan 1 ini. 3, 2, 1, min 3. Nah, hasilnya adalah min 25. Silahkan nanti dicoba cara Sarus dan cara ekspansi apakah sama atau beda nanti hasilnya. Nah, setelah determinan kita mencari inverse matriks. Jadi inverse matriks ini adalah kebalikan dari suatu matriks. Nah, jadi dilambangkan dengan
A inverse di sini. A pangkat min 1. Nah, ini adalah inverse matriks. Nah, dia punya sifat. Jika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, untuk matriks yang ordonya 2 kali 2, inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali adjoint-nya. Adjoint dari matriks 2 kali 2 ini masih gampang ya. Jadi yang diagonal utama tukar posisi, diagonal lainnya ganti tanda. Itu prinsipnya. Contohnya, jika ada matriks A 3, 2, 1, 4, tentukan inverse-nya. Pertama kita cari dulu determinannya. Determinannya adalah berarti 3 kali 4, 12. 12 dikurang dengan 2 kali 1, 2. Hasilnya 10 determinannya. Nah, dapat 10 determinannya. Setelah itu kita cari adjoint-nya lagi. Adjoint-nya adalah, lari lagi. Mana dia? Sini. Jadi adjoint-nya adalah berarti kita langsung cari inverse-nya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint-nya. Nah, adjoint-nya adalah kita ganti tanda. Ingat tandanya tanda kurung ya, jangan tanda determinan. Jadi ini kurung. 3, adjoint-nya 4 ya. Ganti posisi. 4, 3, ganti tanda. Min 1, min 2. Ini enggak cukup ya di layarnya. Nah, jadi ini coba kita next. Nah, jadi kira-kira seperti ini. 4, 3, min 1, min 2. Sehingga inilah hasil inverse dari matriks A. Selanjutnya, untuk yang ordo 3 kali 3, gimana caranya? Nah, kalau untuk ordo 3 kali 3, ini kita mencari adjoint-nya ini cukup panjang ya. Cukup lama. Jadi kalau misalkan dijelaskan di video ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama nantinya. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan di slide saja atau di bahan ajar. Nah, tapi di sini nanti akan saya jelaskan cara mencarinya di salah satu aplikasi yang ada di Android ataupun di PC nantinya. Sebelumnya saya kaji dulu sifat inverse matriks. Yang pertama ini adalah sebuah matriks inverse jika diinverskan kembali hasilnya adalah matriks itu sendiri. Sama halnya seperti sifat transpose. Yang kedua adalah AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi kedua sifat ini mirip dengan sifat transpose matriks gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi aplikasi yang digunakan adalah MATLAB. Nah, jadi untuk matriks yang berukuran 2 kali 2 itu masih gampang kita lakukan operasinya ya. Apakah mau mencari penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun mau mencari inverse-nya, itu masih bisa dilakukan dengan manual dan waktunya sangat singkat sekali. Tapi kalau untuk matriks yang berordo lebih dari 2, misalkan 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya, itu cukup memakan waktu yang agak lama di sini. Jadi sebaiknya dapat kita gunakan aplikasi MATLAB ini untuk mencarinya. MATLAB ini bisa kita download untuk PC dan bisa juga untuk Android. Jadi bagi yang punya Android silahkan cari di Play Store aplikasi MATLAB. Nah, silahkan diinstal di sana dan jangan lupa di sign in pakai akun buat akunnya juga gitu ya. Jadi untuk kalau Android untuk menggunakannya harus pakai akun dulu. Kalau PC enggak. Jadi silahkan, ini ada video saya tentang penggunaan MATLAB dalam pengoperasian matriks nantinya. Nah, kalau misalkan bingung gimana cara awal mengoperasikan MATLAB, silahkan di channel saya juga udah ada video penggunaan MATLAB di Android. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah aplikasi matriks dalam rangkaian listrik gitu ya. Berhubung saya di listrik, jadi aplikasinya di rangkaian listrik. Jadi perhatikan rangkaian ini.
Nah, pada rangkaian ini diketahui ya, ada R-nya diketahui, resistornya sebesar ini dan tegangannya sebesar 10 volt. Tentukan arus yang mengalir gitu ya, I1, I2 dan I3-nya. Nah, pada rangkaian ini kita harus tahu juga gimana hukum Kirchhoff 1 dan 2 yang berlaku pada rangkaian ini di masing-masing loopnya. Jadi untuk loop pertama ini berlaku yang seperti ini, sehingga ini saya substitusi nilai R1 R2 nya menghasilkan persamaan yang hijau ini, yang berwarna hijau. Nah, untuk di loop kedua berlaku ini berlaku sehingga menghasilkan ini ya. Nah, untuk persamaan di loop ketiga berlaku ini dan akibatnya persamaannya yang hijau ini. Sehingga jika kita perhatikan persamaan yang hijau ini adalah persamaan linear 3 variabel. Sehingga bisa saya ubah ke dalam bentuk AX dikali AX sama dengan B. Nah, dengan X-nya adalah I isinya ya. A-nya adalah koefisien dari masing-masing I-nya. Sehingga kalau ditulis ke matriks kira-kira seperti ini. Nah, kita akan mencari I-nya gimana? Jadi kalau misalkan kita punya matriks AX sama dengan B, untuk mencari X-nya, itu X sama dengan adalah A inverse dikalikan dengan B. Nah, jadi kalau A-nya ada di sebelah kiri dari X, maka dia akan pindah ke sebelah kiri dari B, tapi sebagai inverse. Nah, jadi ini ya, I1, I2, I3 sama dengan A inverse dari ini matriks ini dikalikan dengan matriks B. Matriks B ini yang 0, 10, 0. Nah, ini kalau misalkan saya gunakan MATLAB, dia langsung keluar hasilnya adalah 5, 10, 2,5. Nah, jadi cukup sekian dulu penjelasan saya tentang matriks. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.